Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersyukur buat pagi yang indah ini. Kita boleh bersama-sama mengawali hari kita di dalam doa pagi saat ini. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh mau menikmati hadirat Tuhan. Biarlah kita membawa pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat pagi ini. Kami membawa seluruh hidup kami. Kami persembahkan bagi Engkau Tuhan. Di dalam hadirat-Mu. Sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Sebab inilah yang kami renungkan setiap waktu, yaitu kemuliaan pengagungan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Kami hendak memuji dan menyembah-Mu. Puji nama-Mu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada, ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kami hendak bernyanyi bagi-Mu, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka Inilah Tuhan yang kami renungkan, pujian bagimu, bermasmurannya bagimu, Tuhan, di dalam hidupku. Oh, nyanyian pujian dan pengagungan bagimu. Haleluya. Biarlah pujian kami dan sembah kami menjadi persembahan yang harum, Tuhan, yang menyenangkan Engkau, ya Yesus. Sebab Engkaulah segalanya, Tuhan. Engkaulah bagian kami yang terindah, Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau. Haleluya. Engkau yang layak disembah, Tuhan. Haleluya. Jesus. Jesus. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku.
yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Semua lidah akan mengaku, sebab Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan. Engkau yang terindah, Engkaulah yang termanis dalam hidupku. Tiada yang sepertimu Tuhan, menjadi bagian hidupku. Segalanya Tuhan, segalanya bagiku. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah segala bangsa akan bertelut menyembahmu Tuhan. Iralama sanaramo. Terima kasih Tuhan. Selamanya Tuhan kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Kiralama ya Rama 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 Rama. Berikan kami hati yang selalu taat akan firman-Mu Tuhan. Sebab inilah tujuan hidup kami, hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Yesus, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sebab kami mengasihi-Mu, Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Sungguh benar ini tujuan hidup kami, hanya untuk menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Dengan kami mengasihi dan merenungkan firman-Mu, ajari kami ketetapan-Mu. Tuhan, saatnya kami mau duduk diam untuk merenungkan kebenaran-Mu yang menjadikan dasar dan terang dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, dengan pertolongan Tuhan, hari ini kita ada di 23 Februari 2022. Saya percaya bahwa setiap kita telah merasakan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun kita masih berada pada masa pandemi, tetapi kita tetap dapat menikmati persekutuan dengan media yang ada. Dan saya percaya sekali lagi, kuasa Tuhan akan menolong kita semua untuk melewati
situasi yang tidak mudah saat ini. Adanya pandemi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan jasmani manusia, Bapak Ibu. Mulai dari cara hidup yang harus lebih bersih sampai kepada kekebalan tubuh, ya, vaksin yang harus kita terima. Dan kita melakukan perubahan jasmani ini untuk menyikapi keadaan yang terjadi. Kita pun menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan ini terus berubah. Kehidupan ini, kehidupan yang kita jalani, kehidupan Bapak Ibu kita semua terus berubah. Bukan hanya pada sisi jasmani kita, manusia rohani kita pun harus mengalami yang namanya perubahan. Pada saat ini, kita akan belajar tentang perubahan dalam kehidupan rohani kita. Saya memberikan judul renungan pada saat ini, berubahlah oleh pembaharuan budi. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Firman Allah berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, pada ayat yang sudah kita dengarkan ini, kita bisa melihat bahwa setelah dengan panjang lebar menjelaskan dan menegaskan pengajaran kekristenan yang paling mendasar dan utama ini, sampailah Rasul Paulus pada tahap berikutnya untuk menekankan kewajiban utama kehidupan Kristen. Pada bagian ini, Rasul Paulus sedang menekankan kewajiban utama di dalam kehidupan Kristen. Dari yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kita dapat melihat bahwa kekristenan adalah agama yang praktis, yang bertujuan untuk mengatur perilaku dan cara hidup yang benar. Kekristenan tidak saja dirancang untuk memberitahukan penghukuman akibat dosa kita, tetapi juga untuk memperbaiki hati dan kehidupan kita. Mari perhatikan sekali lagi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Mengatur perilaku dan cara hidup yang benar. Mengatur perilaku dan cara hidup yang benar. Sebuah fakta tentang dosa, bahwa dosa telah mempengaruhi seluruh perilaku kehidupan kita manusia. Dan hidup manusia lama dipenuhi oleh perilaku dosa. Sementara itu Bapak Ibu, manusia yang telah menerima anugerah keselamatan dalam Kristus adalah kehidupan yang harus sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang harus sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya, bagaimanakah agar kita dapat menjalani hidup benar? Tidak ada cara lain Bapak Ibu, selain kita harus mengalami pembaharuan dalam Kristus. Sekali lagi, mengalami pembaharuan dalam Kristus. Rasul Paulus
mengingatkan kepada jemaat Tuhan di kota Roma dan kepada kita saat ini. Pada ayat ini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin, Bapak Ibu. Kehidupan Kristen adalah hidup baru yang serupa dengan Kristus. Kehidupan Kristen adalah hidup baru yang serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Amin, Bapak Ibu. Bagaimanakah agar kita dapat hidup serupa dengan Kristus? Kita harus berubah oleh pembaharuan budi. Kita harus berubah. Akal budi kita harus dibaharui. Pada Roma 12 ayat 2 ini, pada frase jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam kalimat ini, Rasul Paulus memakai keterangan waktu yang biasanya berarti menghentikan suatu tindakan yang telah dalam proses atau sedang berlangsung. Artinya, Paulus meminta kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Roma dan kepada kita saat ini, berhentilah untuk menjadi serupa dengan dunia. Berhenti, stop. Paulus mendorong jemaat Tuhan di kota Roma untuk tidak terus menjadi seperti sistem dunia yang telah jatuh ke dalam dunia, namun harus berubah secara radikal kepada keserupaan dengan Kristus. Amin, Bapak Ibu. Berhentilah menghidupi manusia lama kita dan mulailah menghidupi manusia baru kita di dalam Kristus. Ketika Bapak Ibu, ketika kita mau menjadi serupa dengan Kristus, maka kita harus berhenti dari cara hidup kita yang lama. 2 Korintus 5 ayat 17. Sebuah ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak melihat masa lalu kita yang buruk, tetapi Dia melihat apakah kita mau berhenti dari semua perilaku manusia lama kita. Tuhan Yesus tidak menghendaki kita terus tinggal dalam keadaan manusia lama kita. Tuhan Yesus tidak menghendaki yang dulunya suka bohong, hari ini pun tetap suka bohong. Yang dulunya tidak jujur, hari ini pun tetap tinggal dalam keadaan yang tidak jujur. Bukan demikian. Jika dulu manusia lama kita bermalas-malasan dalam urusan pekerjaan, maka manusia baru kita harus diubahkan untuk rajin bertanggung jawab dan menjadi berkat. Itu salah satu contoh sederhana tentang pembaharuan. Selanjutnya, Paulus menunjukkan caranya, yaitu berubahlah. Setiap orang Kristen harus berubah, bukan hanya tahu kebenaran, tetapi berubahlah. Bentuk tata bahasa yang dipakai pada kalimat ini memiliki arti teruslah mengubah dirimu sendiri. Teruslah mengubah dirimu sendiri. Setiap saat, setiap hari adalah kesempatan
bagi Bapak Ibu, bagi kita semua untuk mengubah kehidupan kita agar kita semakin serupa dengan Kristus. Amin, Bapak Ibu. Paulus menunjukkan apa yang harus dirubah. Pada ayat ini dikatakan, oleh pembaruan budimu. Ini berasal dari akar kata Yunani, bahasa asli Alkitab yang menunjukkan tentang kualitas, bukan baru dalam segi waktu, tetapi kualitas hidup kita yang dibaharui. Kalimat ini berlatar belakang tentang pemahaman Yahudi bahwa indera pendengar dan penglihat adalah jendela jiwa bagi manusia, sehingga seseorang akan menjadi sesuai atau menjadi apa sesuai dengan apa yang ia pikirkan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menunjukkan kepada kita semua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bapak Ibu, perubahan kualitas hidup kita di dalam Kristus harus nampak. Kualitas manusia baru. Seiring dengan roh yang tinggal di dalam inilah yang mengubah pikiran dan gaya hidup dari orang percaya baru. Jika dulu yang menguasai kita adalah roh dunia, maka ketika Bapak Ibu dan saya ada di dalam Kristus, maka yang menguasai adalah roh Allah, Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Orang percaya harus melihat kenyataan dalam cara yang berbeda, secara menyeluruh, karena pikiran mereka telah dimotori, telah digerakkan oleh Roh Allah. Pikiran yang ditebus, dipimpin oleh Roh Kudus, menghasilkan suatu gaya hidup yang baru. Bapak Ibu, gaya hidup yang baru di dalam Kristus inilah yang menjadi tujuan dari pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ingatlah selalu bahwa kekristenan berbicara seberapa kehidupan lama kita telah dibaharui, telah diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan teruslah mengizinkan kuasa Roh Kudus memperbaharui pikiran dan seluruh hidup kita agar berkenan kepada Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Teruslah izinkan kuasa Allah memperbaharui seluruh hidup kita agar nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa syafaat. Saya percaya bahwa setiap doa yang Bapak Ibu sampaikan, yang Bapak Ibu naikkan, dimanapun saat ini Bapak Ibu berada, ada kuasa Allah yang akan bekerja atas bangsa kita, atas gereja kita, atas rumah tangga, keluarga yang kita bawa dalam doa. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Mari kita akan menyatukan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang heran, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Saat ini kami bawa negara kesatuan Republik Indonesia. Kami bawa Tuhan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Penanganan pandemi yang masih berlangsung, kiranya hikmat-Mu Tuhan menyertai para pemimpin kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, langkah-langkah yang diambil adalah langkah-langkah yang tepat, yang terbaik, hingga bangsa kami ini boleh melewati pandemi ini dengan pertolongan Tuhan. Kami bawa Tuhan
untuk isu-isu yang terjadi dengan rencana pemindahan ibu kota Nusantara. Bapa, biarlah kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan memenuhi bangsa kami. Kehendak Allah saja yang terjadi atas bangsa kami ini ya Bapa. Tuhan yang memberikan damai sejahtera, Tuhan yang memberikan kesatuan dan persatuan atas bangsa kami. Tidak ada satupun kekuatan yang dapat memporak-porandakan bangsa kami ya Bapa. Tuhan memberkati setiap rencana ini ya Bapa. Biarlah semuanya memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Keberadaan gereja yang ada di Indonesia, keberadaan gereja Tuhan di Indonesia, kiranya senantiasa membawa terang Kristus. Seluruh gereja yang ada di perkotaan, yang ada di pedesaan, yang ada di pegunungan, yang ada di pesisir pantai dimanapun berada, kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu hadir, kuasa-Mu bekerja atas setiap pelayan Tuhan, atas setiap hamba Tuhan, atas setiap penginjil untuk memenangkan bangsa Indonesia ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami bawa Tuhan gereja kami, GSJ Ebenezer, beserta seluruh satelitnya. Kami bawa untuk Bapak Gembala, Wakil Gembala, Majelis staf pastoral, para BPH di setiap satelit, dan seluruh sidang jemaat GSJ Ebenezer. Bapa, belas kasihan-Mu turun atas kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu. Saat ini kami juga membawa pergumulan sidang jemaat-Mu ya Bapa, yang sedang bergumul untuk kesehatan. Bapa, tolonglah kehidupan umat-Mu ya Bapa. Berkatilah setiap perawatan, pengobatan yang sedang dijalani oleh sidang jemaat-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk perekonomian sidang jemaat, untuk setiap usaha pekerjaan yang dirintis ataupun yang sudah dijalani oleh sidang jemaat-Mu. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sanggup membuka pintu-pintu berkat yang selama ini tertutup. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap keluarga, rumah tangga yang hari-hari ini dalam pergumulan ataupun ada di ambang kehancuran. Belas kasihan Tuhan turun atas setiap keluarga, rumah tangga. Kami percaya kasih Kristus sanggup memulihkan keluarga demi keluarga ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kaum muda kami yang bergumul untuk pasangan hidup. Kami berdoa yang terbaik datangnya daripada Tuhan Yesus. Kami percaya pada waktu-Mu Tuhan, bahwa Tuhan mempertemukan saudara-saudara kami ini dengan pasangan hidup yang terbaik sesuai kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk pasangan suami istri yang sedang merindukan keturunan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah keluarga-keluarga muda ini ya Bapa. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami bawa Tuhan seluruh pergumulan sidang jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami percaya bahwa Allah yang Maha Tahu itu sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapak Ibu sidang jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita akan memulai hari ini terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ikutilah pimpinan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, di dalam kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan Yesus, terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu sidang jemaat yang Tuhan kasih, kiranya kasih kemurahan yang daripada Bapa Surgawi senantiasa menyertai langkah kaki kita. Dimanapun Bapak Ibu sidang jemaat berada, diberkati dan dimampukan untuk menjadi berkat. Kami terima semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai. Amin.